itulah menjadi sebuah kebanggaan. Saya nggak bilang partai ini pakai uang untuk partai untuk menjadi ketua, tapi saya pastikan saya nggak pakai mahar untuk menjadi ketua. Itu murni pilihan pimpinan kami, seperti itu. Malah saya dikasih di hotel berbintang di Jakarta ketika penerimaan SK saya, diberikan fasilitas hotel. Itu luar biasanya kan, seperti itu. Pemimpin yang baik ialah pemimpin yang bisa menumbuhkan sebuah harapan pada pengikutnya. Dengan adanya harapan yang tumbuh di hati, akan tergerak untuk melakukan suatu tindakan nyata demi merealisasikan suatu harapan tersebut menjadi kenyataan. Napoleon Bonaparte pernah berkata, seorang pemimpin adalah seorang penjual harapan. Saya Lestari Simanjuntak, inilah Kabar Lestari edisi wawancara eksklusif. Kita sudah bersama Abang Franz Herbert Siahaan, ialah Ketua Nasdem dan anggota DPRD Kota Pematang Siantar. Apa kabar, Bang? Baik, baik. Ya, terima kasih buat kesediaan Abang untuk hari ini berbincang-bincang dengan kami Kabar Lestari. Iya. Baiklah, Bang Franz Herbert, boleh diceritakan sedikit biografi Abang sebelum terjun ke dunia politik? Terima kasih atas pertanyaan Adinda Lestari. Ya, jujur awal saya berkarir di politik, sebelumnya saya bekerja di perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang? Iya, di salah satu perusahaan Jepang. Artinya berkiprah di sana kurang lebih 19 tahun. Mungkin tuntutan keluarga, kita harus meninggalkan pekerjaan. Saat itulah terjun ke dunia politik. Tepatnya di kota mana? Di Kota Pematang Siantar. Tadinya di luar Kota Pematang Siantar kita bekerja. Artinya cukup lama, meninggalkan keluarga, berpisah, anak-anak bertumbuh sendiri, keputusan terakhir kita harus bersama. Demikian. Jadi terjun ke dunia politiknya? Terjun ke dunia politik awalnya yang tadinya kita bukan politikus, kita orang teknik. Awalnya kita di warung-warung dulu. Kota Siantar termasuk terkenal orang-orang pembicara yang luar biasa. Itu harus kita akui. Ketika kita sudah muncul ke kedai-kedai kopi, ya di sana kita dengar tentang politik. Itu sekitar tahun 2000-an. Yang tadinya kita kurang melek politik, akhirnya tertarik tahun 2000-an. Tapi saat itu kita belum putuskan agar masuk ke salah satu partai. Belum kita putuskan, kita mendengar dulu, mencoba berinteraksi dengan mereka, sebenarnya sejauh mana sih politik ini. Hanya ketika saya baca sebuah artikel orang-orang tertentu yang katanya buta terparah adalah ketika buta politik, katanya seperti itu. Wah, berarti saya udah parah kebutaan saya seperti itu. Ketika saya baca tentang artikel itu, buta terparah adalah ketika buta politik. Saya mencoba ke sana. Akhirnya tertarik. Itu awal masuk ke dunia politik. Terima kasih. Jadi ke ketua Nasdemnya, Bang? Ketua Nasdem, ketika kita sudah mulai menggeluti politik, kita menjadi fungsionaris politik di salah satu partai politik, yaitu Partai Nasdem yang sangat saya cintai ini. Tentu saya semakin bangga dan bangga. Waktu itu, pemilihan legislatif tahun 2014, kita mencoba ikut. Dan puji Tuhan, syukur Tuhan baik sama saya terpilih. Tahun 2014 masuklah menjadi anggota DPRD. Soal menjadi ketua DPD itu nggak otomatis, nggak tiba-tiba, nggak ujuk-ujuk. Saat itu setelah berjalan ikut di partai politik ini, menjadi anggota dewan, tentu ada momen, atau saya bilang bukan momen, ketika ada pergantian ketua,
Mungkin ketua sebelum saya ada alasan tertentu kenapa berganti, ada alasan tertentu. Datanglah partai, mungkin hasil survei partai dipanggillah orang-orang yang layak menjadi ketua DPD. Salah satu saya terpilih, dipanggillah ke Jakarta, mungkin wawancara dengan cara partai, tentu itu udah sesuatu yang pasti. Saya terpilih Tepatnya tahun berapa? tahun 2016. 2016. Disitulah menjadi sebuah kebanggaan. Saya nggak bilang partai ini pakai uang untuk partai untuk menjadi ketua, tapi saya pastikan saya nggak pakai mahar untuk menjadi ketua. Itu murni pilihan pimpinan kami, seperti itu. Oke, seperti yang abang bilang tadi ya, publik tahu bahwa Nasdem punya jargon partai tanpa mahar. Apa jaminan jika seseorang yang ingin maju dari partai Nasdem berkaitan dengan jargon itu? Ya, partai tanpa mahar sampai saat ini saya pastikan itu adanya. Ketika misalkan ada pilkada seperti dalam waktu dekat dilaksanakan di Siantar, yang penting si calon itu lolos dari segala persyaratan. Misalkan persyaratan menjadi anggota partai Nasdem, disenangi masyarakat, tentu dari hasil survei. Yang penting Persyaratan dilolos. Itu aja bang. Iya. Ada yang lain. Iya. Tidak dibicarakan tentang uang di sana. Saya pastikan tidak ada bicara uang. Itu luar biasanya partai Nasdem. Itu dijamin ya? Dijamin. Saya sendiri sudah melaksanakan dan sudah merasakan tanpa mahar partai Nasdem. Termasuk abang jadi ketua pun enggak? Termasuk. Malah saya dikasih di hotel berbintang di Jakarta ketika penerimaan SK saya. Diberikan fasilitas hotel. Itu luar biasanya kan seperti itu. Baik, selama abang menjadi ketua Nasdem di Kota Pematang Siantar, sudah bagaimana perkembangan sampai saat ini bang? Perkembangan jelas ada. Misalkan di pemilihan 2014-2019 yang tadinya kita 3 kursi, saat ini bisa kita 4 kursi. Kenapa bisa menjadi 4 kursi? Tentu kan banyak pemilihnya, bertambah pemilihnya di sana, kan seperti itu pasti. Artinya perkembangannya jelas ada, walaupun saya bilang nggak signifikan, tapi perkembangannya ada. Justru saat ini kader kami yang sudah punya KTA di Kota Siantar kurang lebih 4.000 itu sesuatu yang luar biasa, yang punya KTA. Jadi sudah berapa banyak itu anggota dari kader Nasdem? Kader yang sudah punya KTA 4.000 orang. Iya. Baik. Apakah di 8 kecamatan itu dan 53 kelurahan pasti ada kader Nasdem? Itu pasti. Iya, pasti ada. Karena itu suatu persyaratan di partai ini. Ketika kita melapor nama-namanya, siapa pengurusnya, di mana kantornya, itu jelas. Karena suatu persyaratan DPD itu harus mempunyai seluruh pengurus di setiap kecamatan sampai kelurahan. Baik, ini saya akan pertanyakan soal politik ya bang. Iya. Tapi sebelum abang jawab, setelah pesan-pesan berikut ini. Iya, terima kasih. Nasdem, cipta demokrasi yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, junjung tinggi Pancasila. Nasdem, adil, makmur dan sejahtera, itulah arah bangsa, masa depan gemilang, Indonesia jaya. Nasdem, cipta demokrasi yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, junjung tinggi Pancasila. Nasdem, adil, makmur dan sejahtera, itulah arah bangsa, masa depan gemilang, Indonesia jaya.
lagi bincang-bincang dengan Bang Frans Herbert Siahaan berkaitan dengan politik ini kan Bang. Abang Ya. kan sudah lama ini terjun di dunia politik Ya. dan menjadi anggota DPR. Ya. Apa yang membuat Abang bertahan sampai saat ini? Artinya masih banyak pekerjaan yang mungkin ya. Kan setelah masuk politik ada agenda-agenda politik yang mungkin di benak saya, oh harus seperti ini. Sampai saat ini masih banyak terbentur mungkin dengan masalah waktu, terbentur karena masalah teknis seperti itu. Yang pasti ketika saat ini saya di politik, saya masih senang di sana, saya ingin berbuat sebanyak-banyaknya di sana. Kebetulan saya berada di bawah naungan Partai Nasdem yang sangat saya cintai, tentu saya akan berbuat sebanyak mungkin nanti ke depan lagi seperti itu. Jadi- Makanya saya bertahan. Oke, jadi sampai kapan rencana Abang? Kalau ditentukan sampai kapan, sampai saat ini saya belum tentukan limitnya. Tapi ketika saya masih kuat, masih sehat, masih senang, saya akan berada di partai politik ini. Jadi kira-kira ini ada nggak target Abang untuk bertarung di provinsi? Oh, sampai saat ini memang belum sampai terpikir karena pada intinya semakin berkembang kan, semakin luas, semakin sulit. Tentu soal cita-cita tetap ada. Tapi kan saya harus menghitung kekuatan tenaga saya nanti, bukan menghitung uang saya sebenarnya. Kan tanpa mahal. Ya tanpa mahal, tapi menghitung kekuatan kesehatan. Mudah-mudahan Tuhan memberikan izin ke depan. Barangkali saja bisa terjadi seperti itu. Oke. Bang Frans, bagaimana Abang menilai kondisi corak politik di kota ini? Kota kita Iya, khususnya kota Siantar. Ini kota yang luar biasa. Menurut saya kota yang luar biasa. Apa yang terjadi berwacana-wacana di seluruh warung kopi, kebetulan kan kota kita kan penuh dengan warung kopi, tempat nongkrong. Di sana politikus yang handal banyak. Saya akan akui banyak sekali orang yang luar biasa di luar sana. Hanya mungkin belum berkesempatan ikut menjadi anggota DPRD, belum berkesempatan dia menjadi pengurus partai. Tapi saya pastikan kota Siantar lah kota politik yang paling handal, salah satu kota di Indonesia ini. Kira-kira menurut Abang apa yang harus dibenahi? Ada nggak? Dibenahi tentang apa? Iya, di kota ini, perpolitikan ini. Perpolitikan yang dibenahi tentu harus wadah tertentu. Ayo, mari bareng-bareng kita masuk. Ayo, orang-orang politikus, mari kita masuk ke wadah tertentu. Biar ada kendaraannya masuk, kan seperti itu. Dalam artian ketika mereka bersuara di sana, ya mungkin jadi hanya sebatas di kelompok itu saja. Ketika ada wadah dia masuk, apakah di organisasi tertentu, boleh saja. Itu Tapi mungkin harus harapan dalam saya. wadah, ya? Wadah yang lebih bagus memang. Walaupun seperti ini juga akan berarti semuanya akan berarti. Tapi lebih berarti lagi saya pikir ya masuk salah satu wadah. Karena sayang kemampuan mereka, aku pikir kalau sebut Siantar di atas rata-rata semua tentang politik. Orang-orangnya ya? Orang-orangnya, oknum-oknum tertentu. Ya saya nggak usah sebut namanya, tapi ya sering mereka buat tulisan di mana-mana, luar biasa Siantar. Baik, tahun ini direncanakan pilkada serentak, termasuk di Siantar. Siantar, iya. Bagaimana kira-kira kriteria yang akan diusung Partai Nasdem untuk bertarung di pilkada yang akan datang? Ya, tentu harus punya visi misi yang jelas di sana. Kan saat ini Siantar apa yang kita lihat masih stagnan, ya kan? Tentu kalau kita lihat di kota Siantar yang dikembangkan di sini, saya pikir ya dari sisi politik saya akan bicarakan bahwa yang dibutuhkan di sini pendidikan harus ditingkatkan. Pendidikan. Ya harus dimajukan pendidikan. Misalkan dibuat dong salah satu perguruan tinggi negeri di sini, udah pantas karena kota ini dulu namanya kota pelajar. Kalau kita bicara akan dibuat di sini industri seperti ini, saya nggak habis pikir, nggak tempatnya di sini industri, saya pikir bukan tempatnya dengan kota sekecil ini. Jadi saya pikir itu yang ditonjolkan di sini supaya kalau kandidat nanti akan maju seperti Seharusnya itu yang akan janji dari calon. Iya, memajukan pendidikan. Ya misalkan udah pantas lah ada perguruan tinggi negeri di sini. Iya, artinya Siantar ini kan di tengah-tengah
di tengah-tengah. Artinya orang Tarutung nggak mungkin lagi ke Medan, dia di Siantar kuliahnya, terlalu jauh ke Medan. Orang Siborong-Borong, orang Do'o Sanggul, saya kira biar tinggal di Siantar. Tentu ketika ada kampus di sini misalkan, ekonomi rakyat pun akan berkembang, pasti, dipastikan. Universitas negeri itu. Negeri ya, saya pikir itu yang mungkin kalau saya pikir dari pandangan politik saya itu yang ditonjolkan di sini. Jadi kira-kira siapa nih calon dari Partai Nasdem? Inilah uniknya Partai Nasdem. Sampai saat ini sebenarnya belum dipastikan karena ada harus dilewati, ada harus persyaratan harus dilalui si sang calon ini. Jadi sampai saat ini Partai Nasdem belum. Karena Partai Nasdem harus melalui survei-survei tertentu. Ada survei internal dari partai, ada survei yang dipakai oleh si calon ini yang harus diserahkan kepada partai, harus ditelusuri semua. Berarti sampai saat ini belum ada. Sampai saat ini belum ada. Terus kita sudah mendengar isu Bang bahwa Partai Nasdem mengusung wali kota Siantar sekarang. Itu menurut Partai Nasdem sendiri gimana? Wah, isu apa? Saya pikir itu Dan itu sudah beredar luas. Enggak terlalu benar. Saya maaf ya, saya ketua DPD di sini. Kalau disebut ketua paling kecil untuk menentukan, enggak saya sebenarnya. Ada mekanismenya. Tapi ketika disebut udah diusung partai kami, saya malah bingung. Ya, orang yang menyebut itu siapa? Kan seperti itu. Ketika sudah disebut ada diusung, kami selalu koordinasi antara DPD, DPW, DPP. Sampai hari ini saya pastikan tidak ada. Dan kebetulan saja kemarin kan ada verifikasi di kantor ini, pendaftaran di kantor ini. Tidak ada nama tersebut. Tidak ada. Tentu kan yang kita hantar ketika kita verifikasi di sini, yaitu kita hantar. Pasti partai ini pasti partai yang luar biasa administrasinya. Ini Partai Nasdem sangat luar biasa administrasi. Sekecil apapun isu akan masuk. Apakah isu seperti ini, kita akan masuk. Dan selalu koordinasi antara DPW ke DPD. Saya lah orang paling rendahnya di sini kan, di penerimaan di calon kepala daerah ini. Tapi saya selalu dihargai oleh DPW, selalu ditanya seperti itu. Partai ini menghargai kami, makanya saya bilang isu itu nggak ada buat kami. Setidaknya melalui kabar lestari ini, isu ini sudah dibantah langsung oleh ketuanya. Iya, saya bantah. Artinya sampai saat ini yang kami ketahui belum ada siapapun. Baik Bang. Oke, ada nggak politisi yang abang idolakan? Politisi tentu ketua umumku yang sangat idolakan. Itu luar biasa. Iya, nggak bisa dipungkiri. Kenapa mengidolakan dia? Ya, dari sepak terjang dia di politik ini, perjalanan politik dia, walaupun nggak terlalu banyak sih saya ketahui, tapi paling tidak kan kami sering dipanggil ke Jakarta rapat-rapat. Saya lihat biografinya juga saya pahami, itu orang yang konsisten dengan politiknya sendiri. Jadi saya bangga, saya katakan, tidak usah kita sebut orang lain lagi, saya pastikan yang saya paling idolakan adalah ketum Partai Nasdem, Bapak Haji Surya Paloh. Semoga Bapak. Semoga Bapak sehat-sehat ya, Pak Surya Paloh, sehat-sehat. Oke, Iya. Baik Bang, apa harapan abang untuk demokrasi di kota ini dan untuk masyarakat dan khususnya untuk kader-kader Partai Nasdem? Oke, soal demokrasi, saya sebut demokrasi kan artinya dari rakyat untuk rakyat. Kadang-kadang masih kurang melek masyarakat tentang berdemokrasi ini. Kan saya sebut bahwa demokrasi kan sudah berjalan kok, sudah berjalan. Artinya masyarakat rakyat itu punya hak yang sama semuanya. Menentukan siapa pemimpin aja kita. Langsung kita kan, dia artinya buat masyarakat, ayo kita berpolitik. Bukan harus terlibat di politik, tapi meleklah politik. Saya kembali tadi sebut tadi, buta terparah, buta paling parah lah ketika buta politik. Karena negara ini diatur politik kan, seperti itu. Baik Bang, ada pesan-pesan yang terakhir Bang?
sebelum kita tutup? Pesan-pesan untuk masyarakat ya tentu ya seperti itu. Sebentar lagi mau pilkada, tentu ayo pilihlah sesuai dengan hati nurani. Itu yang paling utama. Telusuri track recordnya, siapa sih yang mau dipilih ini. Jangan salah pilih ke depan nanti, karena ini udah tahun politik. Jangan kita menyesal di kemudian hari. Jangan karena sedikit ada amplop diberikan ke kita milih nggak sesuai dengan hati nurani. Harapan saya untuk masyarakat Kota Siantar, ayo telusuri, tahun ini tahun politik, sudah pada muncul orang-orang yang akan bertanding. Lihat, pastikan apakah dia layak menjadi pemimpin di Kota Siantar. Baik, sekali lagi terima kasih buat waktu Abang, buat bincang-bincang dengan Kabar Lestari. Semoga kedepannya nanti kita bisa ngobrol bareng lagi. Ya. Oke. Sebenarnya tanggung jawab dan hak menjadi pemimpin dimiliki oleh setiap orang. Ya. Tidak harus menjadi pemimpin yang membawahi orang banyak. Ya. Sesungguhnya kamu pun sudah menjadi pemimpin untuk dirimu sendiri. Apabila kamu memimpin diri sendiri dengan penuh tanggung jawab, maka setiap tindakan yang akan kamu lakukan pasti dipikirkan dengan penuh kehati-hatian. Linda Lambert pernah berkata, setiap orang memiliki hak, tanggung jawab, dan kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin. Saya Lestari Simanjuntak, mohon undur diri dari hadapan Anda sekalian. Sampai jumpa, Horas. Horas.